Kemenangan dan kekalahan adalah dua sisi dari sebuah koin. Keduanya merupakan bagian penting dari hidup, dan kadang-kadang kita perlu merasakan keduanya untuk dapat tumbuh menjadi lebih dewasa. Kata-kata Akagami Sangs, menang dan kalah yang membuatmu lebih dewasa, menangislah dan bangkitlah, mengandung makna yang dalam dan bermakna dalam banyak aspek kehidupan. Dalam video ini, kita akan membahas arti dari kutipan ini dan bagaimana kita dapat mengambil manfaat darinya. Pertama-tama, mari kita lihat arti dari kata-kata ini. Ketika kita menang, kita merasa senang dan bangga dengan diri sendiri. Kemenangan memberi kita rasa percaya diri dan kepuasan dalam hidup. Namun kekalahan juga merupakan bagian dari perjalanan hidup. Kita mungkin merasa sedih atau kecewa saat kalah. Tetapi pengalaman tersebut bisa membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Menangislah dan bangkitlah adalah pesan yang ditekankan oleh Sangs. Kita perlu membiarkan diri kita merasakan emosi yang dirasakan saat kekalahan. Tetapi juga harus memiliki keberanian dan tekad untuk bangkit kembali dan mencoba lagi. Dalam hidup, kemenangan dan kekalahan bisa terjadi dalam banyak aspek. Misalnya, dalam dunia olahraga, kita bisa menang atau kalah dalam pertandingan. Di tempat kerja, kita mungkin berhasil menyelesaikan tugas atau gagal dalam meraih target. Dalam hubungan pribadi, kita mungkin mengalami perasaan kemenangan ketika kita berhasil membangun hubungan yang sehat, atau kekalahan ketika hubungan kita berakhir dengan kegagalan. Dalam setiap situasi ini, kita perlu memahami bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian alami dari kehidupan, dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya akan membentuk karakter dan kepribadian kita. Ketika kita menang, kita harus tetap rendah hati dan tidak terlalu puas dengan diri sendiri. Kemenangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari tantangan baru yang harus dihadapi. Sebaliknya, ketika kita kalah, kita harus memahami bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya juga. Kita harus mempelajari kegagalan kita dan mencari tahu apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Ketika kita belajar dari kegagalan, kita tumbuh menjadi lebih bijaksana dan lebih berpengalaman. Dalam hidup, kita sering menemukan bahwa kemenangan dan kekalahan tidak selalu dapat diukur dengan angka atau hasil yang terlihat. Kadang-kadang, kemenangan dapat diukur dari ketenangan batin, kebahagiaan, atau kesuksesan dalam menjalankan hidup kita. Sebaliknya, kekalahan mungkin berupa kegagalan dalam menyelesaikan tugas, kegagalan dalam mempertahankan hubungan, atau kegagalan dalam meraih tujuan hidup. Dalam situasi-situasi ini, kita perlu menerima kekalahan dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaiki diri. Terkadang kemenangan dan kekalahan juga terjadi dalam diri kita sendiri. Kita mungkin merasa bahwa kita telah menang atas kelemahan kita atau kebiasaan buruk yang telah kita atasi. Di sisi lain, kita mungkin merasa kekalahan ketika kita terjebak dalam pola pikir negatif atau kebiasaan yang tidak sehat. Dalam situasi-situasi ini, kita perlu memperkuat diri sendiri dan mengatasi tantangan yang ada di depan kita. Namun, tidak semua orang merespon kemenangan dan kekalahan dengan cara yang sama. Ada orang yang merasa euforia setelah menang, tetapi merasa sangat putus asa setelah kalah. Ada juga orang yang merasa kebal saat menang, tetapi merasa tegar dan mampu bangkit setelah kekalahan. Bagaimanapun, penting bagi kita untuk memahami bahwa kemenangan dan kekalahan adalah bagian alami dari hidup, dan bahwa kita harus siap untuk menghadapinya. Dalam beberapa kasus, kemenangan dan kekalahan bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Terkadang, seseorang mungkin merasa sangat depresi atau stres setelah kekalahan yang berat. Di sisi lain, kemenangan yang berlebihan juga dapat menyebabkan seseorang merasa terlalu percaya diri dan mengabaikan kekurangan atau kesalahan yang masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa kemenangan dan kekalahan bukanlah segalanya dalam hidup. Ada banyak hal lain yang lebih penting daripada sekedar menang atau kalah. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kasih sayang dalam hidup kita.
dan berusaha untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam situasi sulit, ketika kita merasa putus asa atau kehilangan motivasi, kutipan dari Akagami Sangs dapat menjadi sumber inspirasi. Kutipan tersebut mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi kekalahan, tetapi tetap mempertahankan semangat dan tekad untuk bangkit kembali. Kita harus terus berjuang dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kemenangan dan kekalahan juga dapat membantu kita untuk tumbuh dan berkembang secara pribadi. Ketika kita menang, kita dapat merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berusaha. Di sisi lain, kekalahan dapat membantu kita untuk melihat kelemahan dan kesalahan kita sendiri, sehingga kita dapat belajar dari pengalaman tersebut dan menjadi lebih kuat dan lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, kita harus menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian penting dari proses tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus belajar untuk menerima kemenangan dan kekalahan dengan bijaksana. Ketika kita menang, kita harus bersyukur dan tidak terlalu terobsesi dengan kesuksesan tersebut. Sebaliknya, kita harus tetap rendah hati dan terus berusaha untuk meningkatkan diri kita sendiri. Di sisi lain, ketika kita mengalami kekalahan, kita harus menerima kegagalan tersebut dan belajar dari kesalahan kita. Kita tidak boleh menyerah atau merasa putus asa, tetapi tetap berusaha untuk bangkit kembali dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Namun, penting juga untuk diingat bahwa kemenangan dan kekalahan tidak selalu terlihat hitam atau putih. Kadang-kadang ada hal-hal yang lebih penting daripada menang atau kalah, seperti belajar dan berkembang sebagai individu, menjaga kesehatan fisik dan mental kita, membangun hubungan sosial yang positif, dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus tetap fokus pada hal-hal ini dan tidak terlalu terobsesi dengan kemenangan atau kekalahan dalam hidup kita. Kesimpulannya, kemenangan dan kekalahan adalah bagian alami dari hidup. Kita harus belajar untuk menerima kemenangan dan kekalahan dengan bijaksana dan selalu memiliki semangat dan tekad untuk bangkit kembali. Dalam prosesnya, kita dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik dan lebih bijaksana. Kita juga harus tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting daripada menang atau kalah, seperti belajar dan berkembang sebagai individu, menjaga kesehatan fisik dan mental kita, membangun hubungan sosial yang positif, dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam hidup kita. Akhirnya, kita harus selalu mengingat bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Kita tidak selalu dapat memenangkan setiap pertempuran atau mencapai setiap tujuan yang kita inginkan. Namun, dengan sikap positif dan semangat yang kuat, kita dapat bangkit dari kekalahan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita. Seperti kata-kata motivasi dari Akagami Sangs, menangislah dan bangkitlah. Kita harus mengambil setiap kekalahan sebagai pelajaran dan inspirasi untuk bangkit kembali dan terus berjuang untuk mencapai tujuan hidup kita.